Kali ini saya akan schizophrenia, tinjauan komprehensif melalui kajian literatur tentang etiologi, gejala, penyebab, dan penanganannya di Indonesia. Latar belakang schizophrenia merupakan sindrom klinis yang kompleks atau gangguan mental yang berat yang telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Di Indonesia, stigma sosial dan kurangnya penanganan yang memadai seringkali memperburuk kondisi penderitanya. Prevalensi schizophrenia, 1% populasi penduduk dunia yang menderita schizophrenia dan 6,7 per 1000 rumah tangga menderita gangguan jiwa. Dan juga 20 miliar populasi manusia di dunia yang terpengaruh schizophrenia pada tahun 2022. Sejarah perkembangan schizophrenia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, schizophrenia dianggap sebagai kegilaan umum. Philip Pinel memperkenalkan perawatan manusiawi, dan John Haslam menggambarkan gejala mirip schizophrenia. Awal abad ke-20, Emil Kraepelin mengembangkan demensia precox. Eugene Bleuler memperkenalkan istilah schizophrenia dan gejala inti. Pertengahan abad ke-20, Kurt Snyder mengidentifikasi gejala umum pertama, gejala urutan pertama. Chlorpromazine ditemukan oleh Henry Laboid, merevolusi penanganan schizophrenia. Sedangkan akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dipahami sebagai gangguan multifaktoral. Pendekatan holistik, farmakologis, psikososial, dukungan sosial menjadi penting. Penelitian genetik dan neuroimaging terus dilakukan. Schizophrenia didefinisikan sebagai gangguan mental dengan gejala seperti delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, perilaku katatonik, dan gejala negatif. Gejala harus bertahan setidaknya 6 bulan. Menurut ICD-10, gangguan mental dengan distorsi pemikiran dan persepsi, serta afeksi yang tidak sesuai atau tumpul, dan gejala khas termasuk halusinasi, delusi, dan gangguan pemikiran. Menurut ICD-11, halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran dan bicara, gejala ini menambahkan sesuatu pada pengalaman normal. Kemudian gejala dari schizophrenia terdapat gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif meliputi adanya halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran dan bicara. Sementara gejala negatif itu meliputi afek datar, afoliasi, dan anhedonia. Gejala kognitif adalah gangguan dalam proses berpikir, gangguan memori, gangguan konsentrasi, dan gangguan fungsi eksekutif. Penyebab dan faktor resiko schizophrenia. Faktor genetik, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Faktor genetik, resiko meningkat 10 kali lipat pada individu dengan riwayat keluarga dan interaksi gen seperti DISC1 dan COMT dapat memicu schizophrenia. Faktor biologis, ketidakseimbangan dopamin, glutamat, dan serotonin berperan dalam hiperaktivitas dopaminergik, menyebabkan gejala positif, hipoaktivitas menyebabkan gejala negatif. Faktor psikologis, individu dengan trauma masa kecil dari pelecehan verbal maupun fisik memiliki resiko 2-3 kali lebih tinggi untuk mengembangkan schizophrenia. Faktor lingkungan,
Komplikasi yang terjadi saat kehamilan karena infeksi atau malnutrisi dan komplikasi saat melahirkan juga dapat menaikkan resiko skizofrenia pada anak. Diagnosis dan kriteria skizofrenia. Berdasarkan DSM-5, memerlukan setidaknya 2 gejala khas seperti halusinasi, delusi, atau bicara tidak teratur yang menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Kedua, menurut ICD-10, gejala harus bertahan setidaknya selama 1 bulan untuk memenuhi kriteria diagnosis. Kemudian bisa menggunakan alat asesmen seperti SCID dan PAN sering digunakan. Yang ketiga, secara profesional, psikiater berwenang untuk membuat diagnosis dan meresepkan obat. Psikolog klinis memberikan asesmen psikologis dan terapi non-farmakologis. Penanganan skizofrenia bisa dilakukan oleh 2 profesi. Pertama oleh psikiater, kedua oleh psikolog klinis. Psikiater dengan kewenangan membuat diagnosis, meresepkan obat, dan merencanakan perawatan medis. Sementara psikolog klinis dengan kewenangannya berfokus pada asesmen psikologis untuk menilai gejala, fungsi kognitif, dan kepribadian, serta memberikan terapi non-farmakologis, seperti cognitive behavior therapy maupun terapi keluarga. Kemudian, penanganan skizofrenia juga bisa dilakukan dengan terapi obat, terapi psikososial, CBT, dan terapi psikososial lebih lanjut. Nah, terapi obat itu meliputi antipsikotik mengontrol halusinasi, delusi, dan perubahan pola pikir. Ada antipsikotik tipikal generasi pertama dan atipikal generasi kedua. Kemudian terapi psikososial memulihkan kemampuan adaptasi agar penderita dapat berfungsi secara wajar. Jenis terapinya termasuk CBT, TAP, dan terapi keluarga. CBT sendiri mengubah keyakinan maladaptif dan membantu pengendalian emosional, mengganti interpretasi irasional dengan yang lebih realistik. Sementara terapi psikososial lebih lanjut seperti TAP, terapi aktivasi perilaku, mendorong individu agar lebih terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Hal ini bisa meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Dan terapi keluarga, memperbaiki hubungan interpersonal anggota keluarga yang mengidap skizofrenia dengan anggota keluarga lain, menguatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah. Kemudian dampak dari skizofrenia itu ada 2, dampak terhadap individu dan dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap individu, skizofrenia ditandai oleh gejala positif dan negatif yang mengganggu interaksi sosial individu. Sekitar 72% pasien skizofrenia mengalami kerusakan dalam interaksi sosial akibat gangguan kognitif dan afektif. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan isolasi sosial, peningkatan resiko bunuh diri, dan proses pemulihan yang lebih lama. Dampak terhadap masyarakat, penderita skizofren dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan pada keluarga, seperti perasaan bersalah, dendam, marah, malu, kebingungan, dan keputusasaan. Orang tua khususnya seringkali merasa bersalah dan marah karena mereka khawatir tentang bagaimana skizofren akan mempengaruhi anak mereka. Rekomendasi untuk Indonesia, pertama adanya peningkatan kesadaran dan edukasi. Peningkatan pemahaman tentang skizofrenia pada penderita dan keluarga dapat dicapai melalui intervensi yang konsisten, yang akan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan.
Informasi akurat membantu masyarakat memahami bahwa schizofren adalah kondisi medis yang memerlukan perawatan dan dukungan. Pemahaman ini mendorong dukungan aktif tentang schizofrenia, penting untuk mengurangi stigma, menciptakan lingkungan inklusif, dan meningkatkan keteraturan berobat, sehingga penderita dapat berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari. Perbaikan sistem kesehatan mental. Kesehatan mental dapat ditingkatkan melalui intervensi kesehatan masyarakat yang fokus pada pencegahan dan dukungan komunitas. Mengingat tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental dan penanganan yang kurang memadai di Indonesia, diperlukan intervensi komprehensif dari pemerintah, termasuk kebijakan mendukung alokasi anggaran yang memadai, peningkatan akses layanan kesehatan mental, dan penguatan pendekatan berbasis komunitas. Kesimpulannya adalah, schizofrenia adalah gangguan mental kompleks dengan gejala positif, negatif, dan kognitif. Diagnosa memerlukan kriteria DSM-5 dan ICD-10 serta asesmen oleh psikiater dan psikolog klinis. Penanganannya meliputi terapi obat dan psikososial. Dampaknya signifikan pada individu dan keluarga. Rekomendasi untuk Indonesia mencakup peningkatan kesadaran, edukasi, dan perbaikan sistem kesehatan mental. Terima kasih.